Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalimat yang paling pantas kita ucapkan adalah memuji Allah dan mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah, kita ini bersaudara, saudara, sama-sama menghirup udara yang sama. Tidak mesti harus satu rahim. Satu tempat kerja itu sudah bersaudara. Dan ingat, tempat kerja kita ini adalah ladang pahala buat kita. Karena di sini kita mencari nafkah dan memenuhi kewajiban kita sebagai penanggung nafkah. Jamaah, Ramadan sudah mengajarkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita dan belajar untuk baik pada sesama. Itu Ramadan. Kalau ada pelatihan seminggu, pelatihan mahir gak itu? Mahir. Kalau ada seminar seminggu pasti mahir. Ini sebulan Ramadan. Nah, tema yang diangkat bagus. Nama temanya hilang. Gak apa-apa. Saya sudah hafal kok temanya. Meningkatkan ketakwaan, apalagi? Dan semangat dalam lingkungan kerja. Itu bagus itu. Amal itu kan ada 4. Ucapan, perbuatan, pikiran, dan semangat. Itulah amal. Amal manusia akan berhenti ketika mati. Tapi pahalanya enggak. Yang berhenti cuma amalnya, pahalanya tidak. Kita ini bersyukur, masya Allah, ada lapangan golf di sini. Berarti lingkungannya asri, karena pasti ada pohonnya. Betul. Makasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk tempat ini. Saya tidak terlalu lama ceramah sampai jam 5 lah. Jarum panjangnya. Jamaah, jangan marah ya. Yang namanya tingkat ketakwaan itu sudah meningkat. Karena takwa itu isinya 3. Takwa itu isinya 3. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ulangi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan istiqomah menjalaninya. Ulangi. Menjauhi larangannya, istiqomah menjalaninya. Tunggu dulu. Menjalankan perintah Allah sesuai kemampuan, jangan dipaksakan. Kenapa? Ini supaya tidak ngantuk. Ya, menjalankan perintah Allah sesuai kemampuan, jangan paksakan. Sesuai saja kemampuan. Jangan berutang supaya bisa bersedekah. Haus, nabung aja supaya bisa naik haji. Insya Allah, amin. Kalau bisa nabung sekarang, besok langsung pergi daftar, maksudnya baru daftar. Yang kedua, menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, sekuat tenaga kita tinggalkan. Tidak ada apa-apa. Kalau haram, betul tidak? Apalagi di lingkungan kerja, ini bentuk ketakwaan ini loh. Hebat. Ada lagi renovasi ya? Apa? Ntar kalau makan ajak dia berhenti makan. Makan. Betul. Jamaah. Jadi dalam hal ini tingkatkan ketakwaan. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, istiqamah. Makanya istiqamah menjalaninya. Makanya Ramadan ini mengantarkan kita sebenarnya gini. Ramadan itu luar biasa. Ramadan. 2, 3. Sekali lagi. Apa artinya Ramadan? Panas yang menyengat, menghanguskan dosa-dosa kita,
Maka setelah Ramadan disebut Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Aduh, mau nyepit lagi dia. Ya kejepit lah. Ya lewat Pak, tapi pintunya tidak dibuka lebar. Merasa langsing ya. Jamaah. Baiklah, kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Silakan Pak. Gini gitu. Jangan-jangan dia yang bawa mobil tadi ya? Iya, dia mau bawa mobil tadi kan? Saya cuma lihat dari belakang doang tadi. Kalau dia berdiri sama saya pasti sama, seukuran. Baik, lanjut. Ramadan itu penggugur dosa sebenarnya, menggugurkan dosa-dosa kita. Karena Ramadan itu luar biasa. Malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan pahala Al-Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tahun, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kami ke dunia akhirat, 11 Ramadan Husnul Khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dan suka menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 13 Ramadan para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan mati saya, 20 Ramadan masuk ke dalam surga Firdaus, 21 Ramadan di bangku satu rumah di surga, 22 Ramadan satu istana, 23 Ramadan satu kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijawab, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan digunakan berjalan di titian siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, pahala 29 Ramadan pahala haji untuk, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dan suka, dan diberikan kita sebagai hamba Allah. Udah dicatat semua, sudah. Nantilah kalau mau masuk Ramadan undang lagi saya. Sudah bisa disuruh catat. Sudah cepet semangat. Kalau ini udah lewat. Insya Allah nanti kita akan ketemu Ramadan lagi tanggal 18 Februari tahun depan. Jemaah, ada dosa? Hapus. Manusia itu tidak luput dari dosa. Tidak mungkin. Karena manusia itu berada dalam dua posisi. Salah, lupa. 2, 3 salah, lupa. 2, 3 salah, lupa. Udah. Manusia itu tidak luput dari salah. Kenapa salah? Karena tidak tahu. Makanya tolong senior ajari junior supaya tidak berbuat salah. Karena kesalahan itu diakibatkan karena tidak tahu. Lupa. Aku bukan lihat Mbak, aku lihat itu tadi petugas catering. Bukan. Oh kalau saya aman, aku juga puasa tiap hari. Namanya puasa Idris. Kalau puasa Daud hari ini puasa besok tidak. Kalau saya sudah Idris, tiap hari puasa. Cuma batal kalau ada acara. Enggak. Tiap hari ada acara, gak ada puasa itu. Tapi saya curiga hari ini batal. Karena hari ini jam 12 ada acara Trans TV. Dia selalu maksain aku makan. Tapi aku lebih bagus puasa. Saya lebih suka puasa. Karena kenapa saya puasa tiap hari? Saya harus puasa tiap hari. Karena istri saya sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Maka saya harus berpuasa. Semenjak istri saya meninggal saya berpuasa. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. So sweet. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Enggak. Jangan. Saya the best. Saya lagi fokus membesarkan anak. Karena istri saya meninggal, anak saya 4, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Sekecil-kecil kasihan. Iya. Dari mana besar, bapaknya kecil. Lanjut. Kita mulai ceramahnya ya. Gak apa-apa ya. Lanjut. Dengerin. Ada dosa nggak? Ada. Maka dihapuskan zakat fitrah. Zakat fitrah itu penggugur dosa atas perbuatan sia-sia yang kita lakukan selama Ramadan. Karena gini, manusia itu kembali lagi salah dan lupa. Kadang-kadang lupa.
Makanya manusia itu dibebaskan lagi lewat zakat fitrah. Dan ini saya mau ingetin, zakat fitrah itu harusnya beras, jangan uang. Kalau menyetornya pakai uang tidak apa-apa, tapi penyalurannya pakai beras. Orang itu kadang-kadang transfer, tidak apa-apa transfer, atau pakai uang, tidak apa-apa. Tapi panitia zakat fitrah harus membeli beras lalu membagikan kepada fakir miskin berbentuk beras. Karena esensinya adalah beras, supaya Idul Fitri semua orang punya beras. Hari Idul Fitri itu tidak boleh orang ada yang tidak rumah tidak punya beras, semua harus punya beras. Jadi jangan membagikan pakai uang, gak bagus itu. Kalau kau kasih uang, bisa jadi dia beliin skincare. Karena harus beras. Beli baju baru, dari mana baju barunya? Aku dikasih zakat fitrah kemarin. Salah sasaran. Kalau zakat harta boleh, kalau zakat fitrah tidak boleh kasih beras. Kalau perlu beras itu bisa berfungsi sampai 3 bulan di rumah orang miskin itu. Itu tujuannya. Jangan cuma 5 liter, kumpulin sekarung, bawain orang miskin supaya bisa hidup selama 3 bulan terjamin lewat zakat fitrah. Itu maksudnya. Baiklah, karena waktu masih ada dosa. Dihapuskan malam takbiran. Siapa yang menghidupkan malam takbiran, maka berjatuhlah dosa-dosanya. Dan haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Iya. Makanya usahakan begadang di malam takbiran. Paling lambat kita tidur, paling cepatlah tidur jam 10. Usahakan hidupkan malam takbiran. Ibu-ibu mah begadang ya. Iyalah, pasangin itu spray baru, pasang gorden, natain kue, ditoples di meja itu. Kata suami, wah enak banget kuenya. Iya, tapi jangan ditoples. Kue bapak itu di kaleng. Kenapa ini kaleng? Kue hangus. Kue patah-patah, kue nggak jadi. Jemaah, masih ada dosa. Dihapuskan salat Id. Salat Id. Bahkan semua orang pergi salat Id. Makanya di lapangan. Supaya apa? Wanita halangan pun bisa datang, anak kecil pun bisa datang, anak bayi pun bisa datang. Karena hari itu semua keluar ke lapangan. Kalau ada masjid, gunakan lapangannya juga supaya orang bisa datang semua. Itulah syiar. Mohon maaf, salat Id itu 7 takbir rakaat pertama, 5 takbir rakaat kedua. Berapa rakaat sih? Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Kenapa 7, kenapa 5? 7 itu menghapuskan dosa bagian kepala, pikiran, 2 mata, hidung, mulut, 2 telinga. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba diulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada dosa? Dihapuskan rakaat kedua 5 takbir untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Udah cukup. Coba diulang. 1, 2, 3, 4. Limanya cari sendiri di toilet. Masih dapat itu. Masih ada dosa? Dihapuskan lewat perjalanan salat Id. Perjalanan salat Id itu usahakan melewati jalur yang berbeda, supaya banyak tanah yang kita pijak dan banyak orang yang kita temui dan banyak malaikat yang mendoakan kita. Pada saat Idul Fitri malaikat pada turun doain kita semua. Dan tolong pembaca khutbah jangan kelamaan. Banyak pembaca khutbah kelamaan. Saya aja kemarin baca khutbah setengahnya doang baca. Kan membaca khutbah tidak boleh orang khutbah tidak ada teksnya. Karena membaca khutbah baik khutbah Jumat maupun khutbah Idul Fitri harus ada teks. Nanti ceramahnya ada kemana-mana. Mari saya setengah doang. Kenapa cepat? Iya sudah matahari udah muncul, udah panas. Yang rugi kan saya, mataharinya ke saya. Ya mama membelakangi matahari. Ini yang kena yang baca khutbah.
Ada pembaca khutbah kelamaan, khutbah Idul Fitri. Udah nangis anaknya orang satu lapangan. Mau ngapain lama? Betul tidak? Kalau ceramah boleh lama. Kalau khutbah jangan. Kan masih diatur itu makanannya. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Dan apa dimulai? Tahu nggak? Tahu nggak? Semua tanah yang kau injak ketika menuju salat itu doain kita. Jadi jangan lewati jalan yang sama, lewati jalur yang berbeda. Lewat sana, pulangnya nanti cari yang jalan dekat, jalan pintas. Dan apa jalan jauh dulu pulangnya. Tapi jangan salah paham. Masuk masjid lewat sini, keluarnya lewat sana. Tidak kau dapat sendalmu. Ada teman saya namanya Ustaz Cecep. Itu tukang odong-odong. Dia ceritakan kisahnya. Sampai tengah hari nggak ada penumpangnya. Dia pergi ke masjid, dia simpang odong-odongnya depan masjid. Lalu masuk dan masjid berdoa, ya Allah, sampai tengah hari tidak ada penumpangku. Ya Allah, berikan aku rezeki agar aku ada penumpang. Pas keluar dari masjid, hilang odong-odongnya. Kemudian dia masuk lagi ke masjid minta doa. Ya Allah, odong-odongku hilang. Apa salahku? Apa salahku? Pas keluar odong-odongnya ada. Ternyata dia salah keluar pintu. Baik. Nih. Semangat kebersamaan lingkungan kerja. Kita ini satu keluarga. Oke? Saling menutupi, saling bantu. Jangan cari muka di kantor, di tempat kerja. Kalau pergi ke kantor kerja, bawa muka supaya tidak cari muka. Jangan ada iri-irian, betul tidak? Jangan main geng-gengan. Ini kan kalau ini kan pelayanan kalau di sini. Layani orang. Jangan malas-malesan. Ada yang saya bisa bantu? Kalau orang lari ke golok yang lain, coba bagusin servisnya sehingga member kita makin tambah, supaya target kita tercapai. Halo, orang kan datang di sini butuh hiburan, betul tidak? Ngilangin stres. Apalagi kalau di sini orang dapat ilmu, dapat apalagi, maaf ya, dapat kerjaan, dapat rezeki. Kan meeting yang paling bagus kan di sini. Sambil meeting gold juga. Tapi kalau datang di sini yang melayani rese, nggak jadi meetingnya orang, nggak mood orang, pulanglah orang. Usahakan dia nginap di sini. Buat dia betah di sini. Kayak ruangan ini dong. Banyak pintunya, nggak ada jamnya. Supaya betah. Jadi orang tidak lihat jam, betul tidak? Biarkan orang lupa waktu di sini. Kenapa? Lupa karena fasilitas. Wow, bersih banget. Dan orang senang. Nggak ada bau yang busuk. Orang senang. Pelayannya ramah-ramah. Cici. Orangnya rapi-rapi, menyenangkan. Kau nggak butuh seperti itu kenyamanan, betul tidak? Jamaah. Ya Allah, inilah aku. Kita mulai ceramahnya ya. Ada orang bekerja hanya sekedar menguburkan kewajiban, yang penting datang kerja. Pulang itu tidak ada kepedulian namanya. Tapi usahakan naikkan tingkatan menjadi orang yang butuh kerjaan. Tempat kerja belum dibuka, dia sudah datang karena dia security. Paling bagus kalau menikmati pekerjaan. Nanti besok ibunya, oh kenapa sih harus libur? Usahakan tempat kerja ini sampai beranak cucu kita di sini. Kalau perlu anak cucu kita ikut gabung di sini, betul tidak? Udah bercucu-cucu di sini. Lanjut sambung menyambung.
Iyalah komisarisnya aja. Udah baik. Nggak dibayar. Jangan ngomong gitu. Kasih ya Pak. Luar biasa. Orang-orangnya baik. Masya Allah. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Yang paling bagus gini. Sebenarnya halal bihalal ini halal bihalal. 2, 3 saling menghalalkan. Cuma di Indonesia ini ada halal bihalal. Di negara manapun tidak ada. Di kitab Quran tidak ada. Kitab hadis tidak ada. Gak ada. Sejarah Islam gak ada. Cuma di Indonesia. Itu lebar di Indonesia. Halal bihalal ini, mohon maaf, ini gagasan dari ulama-ulama kita di Indonesia, Nusantara. Karena gini, Pak, waktu itu Bung Karno pusing terima tamu. Bagaimana tidak? Menterinya aja 100, kan kabinet 100. Pusing terima tamu kalau lebaran. Pagi siang sore malam, sampai sebulan terima tamu. Curhat sama Menteri Agama waktu itu. Menteri Agama pertama kayak Haji Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur. Saya pusing terima tamu. Pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Kata kayak Wahid Hashim, gini aja, bikin satu acara, satu tempat, satu waktu, 1 kali terima tamu. Oh iya juga ya. Namakan acara itu halal bihalal. Maka halal bihalal pertama kali dilaksanakan oleh Bung Karno. Waktu itu saya tidak hadir. Kenapa? Oh, belum akhirnya. Setelah Bung Karno selesai masa jabatan, datang Orde Baru, Pak Harto mengganti, bukan halal bihalal, menjadilah open house. Tapi ternyata halal bihalal tetap dijalankan karena maknanya bagus. Halal bihalal, saling menghalalkan. Apa arti halal? Dalam kamus bahasa Arab, halal itu artinya mencairkan. Jadi kalau ada yang belum cair, cairkan. Udah cair semua. Belum. Airnya sudah habis itu. Jamaah, meluruskan benang kusut halal, menegaskan hukumnya halal. Jadi halal banyak maknanya. Jadi bagus. Mohon maaf tanpa mungkin hanya mengingatkan. Jadi bagus memang kalau kita adakan halal bihalal, saling menghalalkan. Karena dosa kita kepada Allah sudah terhapus, tapi dosa kepada sesama manusia belum terhapus. Makanya kita saling menghalalkan. Sebelum karena saya harus berhenti di 11.20, karena dari sini ke tempat di BSD sekitar 40 menit. Mohon maaf ya Pak, nanti bulan depan saya lanjut lagi. Bisa ada acara bulan depan kan? Tolong panitia catat. Ya kalau tidak tahun depan lagi tidak apa-apa. Pertanyaan cuma satu, apakah kita masih hidup? Jemaah, laksanakan 5 kewajiban kita. 1, jawab salam. Assalamualaikum. Memberi salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Tapi maaf, ada salam jangan dijawab, malah haram, dosa kalau kita jawab, rusak kepada kita. Jangan jawab salamnya orang sholat. Sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan waalaikum, batas. Betul. Dan jangan marah kalau salamnya tidak dijawab. Assalamualaikum, kok nggak dijawab? Jangan marah, karena ada salam tidak butuh jawaban. Salamnya orang di kuburan. Kalau kita salam di kuburan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia jawab, kabur kau. Dan mohon maaf, ada 3 tempat, ya bagus bungkus ya. Karena saya tidak makan dibungkusin. Hati-hati, nanti kita bahas bentar ya. Biar tajapannya sedikit. Saya sengaja duduk di sini beri, karena saya tidak mau lihat jam. Karena saya sudah melirik jam dari jauh. Lewat TV situ. Jamaah. Lanjut. Ada 3 tempat jangan beri salam. Jangan beri salam masuk masjid, tidak boleh.
kalau foto saya ladeni. Karena foto itu sifatnya abadi. Sekali miring sampai kiamat. Ada 3 tempat tidak boleh diberi salam. Masuk masjid jangan beri salam. Tak boleh. Masuk masjid, assalamualaikum. Setengah mati satu masjid, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apalagi masuk masjid tiba-tiba dia sholat, waalaikumsalam. Kan dia salah sunnah. Menjawab salam hukumnya. Jangan beri salam kepada orang yang di dalam toilet. Assalamualaikum, siapa di dalam? Waalaikumsalam. Yang ketiga, jangan beri salam kepada orang yang lagi konsentrasi. Jangan, ada boleh. Lihat-lihat yang diberi salami. Lagi niup balon. Angkat lemari, jangan. Baiklah, karena waktu. Yang kedua, doain orang bersin. Hasilnya, alhamdulillah. Yarhamukumullah, yahdikumullah. Tapi ingat, batasnya cuma 3 kali. Nggak boleh lewat. Kalau sudah keempatnya, berobatlah. Hasil, alhamdulillah. 3 kali aja. Kalau lewat sudah kelewatan itu. Yang ketiga, hadiri undangan ya. Datang, jangan kecewakan orang. Ada yang menikah, datang. Apalagi kasih undangan. Kalau tidak, titip undangan. Jangan sampai kecewa orang. Sedih itu. Bahagiakan dia. Ya, tapi ingat ya, kalau hadiri undangan, lihat-lihat undangannya. Acara itu, kalau sajiannya berupa bentuk piring, boleh dihabiskan. Tapi kalau berbentuk toples, kelewatan kalau habis. Kalau prasmanan, ambil yang kau bisa makan. Semua. Artinya, menurut kesanggupan. Maaf ya, umur saya ini 51 loh. Menuju 51. September nanti 51. Belum pernah diinfus minum obat sup. Karena saya menjaga kondisi. Salah satunya adalah pola makan. Saya itu makannya satu macam dari dulu sampai sekarang. Kalau ikan, telur, sayur. Tidak suka nyampur-nyampur. Tak mau saya.